بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقاء جميعا؟ في هذه الفرصة سنبحث في هذا الفيديو عن صعوبة استخدام المعاجم العربية وضرورة إتقان مهارة البحث في المعاجم. البحث في مشكلة استخدام القاموس العربي إندونيسي في ترجمة النصوص العربية إلى اللغة الإندونيسية تسبب وجود صعوبة طلاب مركز تطوير اللغات جامعة رادين فتح بالembang الإسلامية الحكومية في استخدام القاموس العربي إندونيسي خصوصا في بحوث عن بعض الكلمات وفي تحليل معانيها المناسبة في عملية ترجمة النصوص العربية أثناء التعليم. ومن البحث يعرف بمشاكل الترجمة التي تخرج من استخدام القاموس في ترجمة النصوص العربية، وهذا البحث الميداني بطريقة تحليل البحث الكلمية. ودلت نتائج البحث على أن 66.76% من الطلاب هم الذين يصعبون في تحديد أصل الكلمات بلا قاموس، و16.76% من الطلاب هم الذين يصعبون في تحديد معاني الكلمات المناسبة في عملية الترجمة، والباقي 6.76% من الطلاب هم الذين يصعبون في تحديد أصل الكلمات ومعانيها معا. أما الحل المعروض هو إضافة الفرصة لتعليم قواعد اللغات العربية، العلوم الصرفية، وتكثير التمرين وتعويد على ترجمة النصوص العربية إلى اللغات الإندونيسية تسهيلا على إيجاد أصل الكلمات العربية وتحليل معانيها المناسبة حتى يكون إنتاج الترجمة خيرا من قبل. الكلمة الرئيسية مشكلة القاموس والترجمة. Penelitian problematika penggunaan kamus Arab Indonesia dalam menerjemahkan teks bahasa Arab ke Indonesia dilatar belakangi adanya beberapa mahasiswa Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang yang masih kesulitan dalam menggunakan kamus, terutama dalam mencari akar suatu kata, serta menentukan makna yang tepat dari kata tersebut. Dari penelitian ini diketahui berbagai masalah yang timbul mengenai penggunaan kamus dalam proses menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,67% mahasiswa mengatakan sulit dalam menentukan akar kata dalam kamus. Sebanyak 16,67% mengatakan sulit untuk menentukan makna yang tepat dari suatu kata, dan sisanya 16,67% menyatakan sulit untuk menentukan akar kata dan artinya secara bersamaan. Adapun untuk mencari suatu kata di kamus dibutuhkan kunci ilmu sorof, karena kita perlu mencari akar kata asli yang 3 huruf itu. Baru setelah akar kata utama, ada fiil-fiil yang telah diberi tambahan huruf atau bentuk isimnya, atau bentuk isim fa'il atau maf'ulnya. Misalnya, kita tidak akan menemukan arti kata muslimun di indeks huruf mim, tapi kita akan menemukannya di bab huruf sin, lam, mim. Dan tidak akan ketemu kalimat tajdid di indeks ta, tapi kita akan menemukannya di indeks jim, dal, dal. Jika kita membuka Kamus Arab Indonesia dan ingin mengetahui arti suatu kata, maka langkah yang dilakukan adalah mencari bentuk aslinya atau mujarradnya. Untuk mengetahui bentuk asli mujarrad dari suatu kalimat, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, hilangkan domir-domir yang menempel dan juga huruf-huruf tambahan. Misalnya, alif lam ta'rif atau alamat tasniyah dan jamak dan ta'nis. Yang kedua, kembalikan huruf ilah ke asalnya, waw atau ya. Jika ia berupa fi'il mu'tal, maka huruf asli dapat diketahui dari fi'il mudhari'nya atau masdarnya. Misal, asli dari kana adalah kawana, dan asli dari ba'a adalah bai'a. Ketiga, jika ternyata kata yang hendak dicari itu dari jenis mudha'af, maka uraikanlah. Misalnya, ishtadda, syadda, da. Cari huruf asli yang dihilangkan atau mahzuf. Jika ia dihilangkan dengan cara menelaah kembali bentuk lain dari kalimat tersebut, misalnya dari masdarnya atau musannanya atau jama atau bentuk sigha fiil yang lain, atau menyandarkan fiil kepada domir-domir dan lainnya. Cara penggunaan kamus bahasa Arab dalam beberapa kamus.
Ada yang memerlukan ilmu sorob, yaitu ilmu yang mempelajari perubahan kata. Namun, ada pula beberapa kamus yang disusun dengan praktis sehingga tidak memerlukan pemahaman ilmu sorob dahulu. Sebelum membuka kamus, hendaknya untuk mengikuti kiat praktis penggunaan kamus, yaitu 1. Carilah kamus yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dibaca, karena hal ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang kata yang dicari sesuai dengan istilah-istilah yang lazim digunakan dalam kamus. 2. Bacalah secara seksama terlebih dahulu bagian depan kamus untuk mempermudah pemanfaatan dan penemuan kata yang dicari. Yang ketiga, perhatikan bentuk kata yang dicari dengan seksama.